Para Syekh Wahabi di Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan sejumlah fatwa kontroversial, dan salah satu dari mereka sebelumnya mengatakan bahwa perempuan non-Sunni atau Muslim diperbolehkan dalam konteks fatwa yang mengizinkan pejuang oposisi Suriah untuk dengan budak wanita Alawi dan non-Muslim. Syiah yang Hasan Nasrullah, yang ketuanya Hizbi Syaiton katanya Hari Pras, malah mengatakan Siti Aisyah Ummul Mukminin, begitu. Sedangkan Yasir Habib yang videonya diulang-ulang terus itu mengatakan Syiah Ummul Kafirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kenal ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Masalah geopolitik ini masalah yang menyangkut pada kemanusiaan. Saya ketika mendengar kalimat-kalimat seperti ini, untuk menjawab komentar seperti ini tuh saya kadang males sebenarnya, karena mereka akan memiliki argumen lagi. Namun yang ingin saya tegaskan di sini dan perlu kalian jawab di kolom komentar, satu hal yang sangat penting: apakah jutaan umat Sunni yang telah oleh orang-orang Syiah itu hanya perkara politik atau akidah? Muslim-muslim Sunni di Suriah, jutaan umat Sunni dibantai oleh orang-orang Bashar Assad, oleh Syiah Iran, oleh Syiah Hizbus Syaiton. Apakah itu masalah geopolitik atau masalah akidah? Perlu kalian ketahui, kenapa kalian menganggap orang-orang Suriah itu, pejuang Suriah itu dinilai sebagai karena mereka melawan pemerintahan yang sah. Anda selalu mengungkit-ungkit keburukan kelompok lain, dalam hal ini Syiah ya, yang menghilangkan jiwa-jiwa orang yang nggak berdosa, bos ya, dengan dalih berarti mereka tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Kenapa Anda lupa dengan kelompok Anda sendiri, Wahabi yang telah menghilangkan banyak sekte Wahabi itu ya, bos ya. Dan intinya sama, nggak ada Wahabi yang baik, nggak ada Wahabi yang akidahnya benar, semuanya sama. Yang meletuskan balon-balon itu ya, telores itu meletuskan balon-balon di tempat-tempat di Bali, di gereja, seluruh dunia lah ya, itu mereka sama saja teman-teman ya, tidak berperi kemanusiaan. Jadi kita pukul rata di sini. Harry Plus mengatakan Syiah nggak ada yang baik akidahnya, semuanya salah, nggak bener kan gitu. Sama Wahabi juga gitu, semuanya itu telores yang meletuskan balon-balon di tempat-tempat itu, nggak punya pri kemanusiaan. Jadi jangan percaya jika Saudi datang untuk membantu, ada maunya pasti untuk menguasai itu ya. Pemerintahnya sah, Syiah Laknatullah Bashar Assad. Apakah kalian tidak tahu apa yang diperbuat oleh Bashar Assad? Mereka ini diktator, memaksa tahu semuanya. Di Somalia itu kelompok Anda juga tahu, banyak pak. Somalia banyak, di Filipina banyak pak kejadian Anda itu pak ya, kelompok Anda itu banyak. Anda sok-sokan di sini ingin mengoreksi keburukan orang lain, kelompok Anda sendiri lebih busuk ya, korbannya lebih banyak juga, banyak. Sejarah itu pak tercatat pak, ada mas, jangan lupa ya, bukan hanya sejarah Syiah saja yang tercatat, sejarah Wahabi tercatat, jangan lupa. Masing-masing sekte ini ada sejarahnya aja kan gitu. Sekarang pun begitu, perbuatan Syiah, satu-satunya negara muslim yang lantang, berani dan menggemparkan dunia, bos ya, menggemparkan dunia atas tindakannya kepada Israel, itu akan dicatat sejarah pak. Anda walaupun denial kayak gini, sejarah besok akan membuktikan bahwasanya Iran itu loh, kami Sunni tapi melihat negara-negara Islam yang loyo, kemudian ada satu yang bangkit dan menggemparkan, kami bangga pak. Walaupun kami bukan Syiah, kami bangga kami ya, karena tidak ada lagi harapan. Siapa yang diharapkan gitu loh. Anda ngomong-ngomong gini, kecuali Saudi tampil dengan gagah berani, bos ya, dengan gagah berani, pasukannya keluarin semua, yang canggih-canggih semuanya keluarkan. Kami juga akan bangga kepada Wahabi dengan melupakan yang dulu-dulu. Tapi faktanya sekarang Syiah, Anda mau berbuat apa, Anda mau ngomong apapun ya, orang Islam muak jika Anda denial kayak gini. Hanya orang-orang dungu yang mengikuti Anda itu, karena mereka sama pikirannya kayak Anda, sama dungunya gitu, sama ingkarnya.
Siapa yang menggerakkan hatinya orang-orang Syiah untuk melawan itu? Ya Allah, Pak. Bagaimana? Anda ketika Saudi menjaga Mekah Madinah, siapa? Jika memang bukan orang baik, bukan Islam yang baik, kenapa dipercaya untuk menjaga Mekah Madinah? Sekarang saya balik di situ. Kenapa Allah mempercayakan Iran untuk melawan kezaliman ini? Ya karena Iran baik. Bagaimana Anda ini? Anda ya posisinya yang jahat siapa di sini? Ya Anda yang jahat. Gitu loh. Ada orang berjuang, sini komen-komen. Ya kayak Anda ini penjahatnya. Kan gitu. Malah ada orang berjuang mati-matian, ya. Jiwa raga semuanya dikerahkan, ada nyempil nih penjahatnya, kan gitu. Menampakkan wujud aslinya, kan gitu bos. Wujud aslinya kalian kayak gini. Ada saudaranya muslim berjuang yang dibahas akidah, ya padahal akidahnya nggak semuanya kayak gitu. Anda mengkaji, yang dipaparkan hanyalah data dari Yasir Habib. Sudah dikatakan Yasir Habib itu sudah tidak dipercaya oleh Syiah Iran, dibuang mereka itu, kan gitu. Ya, dengarkan Yasir Habib itu kalau berbicara pakai bahasa apa? Pakai bahasa Arab. Tapi kalau Syiah Iran tuh enggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Iran sendiri. Beda bahasanya, bahasa Arabnya beda. Kan begitu, Bos ya. Lalu Anda mengatakan Hasan Nasrullah itu sama dengan Yasir Habib. Padahal videonya sudah kami tampilkan dulu ya. Yasir Habib ini mengecam Hasan Nasrullah karena mengatakan Siti Aisyah Ummul Mukminin. Tuh, beda ini sudah sama-sama ya beda. Sama-sama Syiah. Sama-sama Syiah beda. Nah, Hasan Nasrullah di Inggris tuh. Kan gitu, di Inggris dicurigai dia adalah pemecah belah dari Inggris tuh. Makanya terus menggaungkan sahabat di neraka gitu loh. Akan terkesan jelek. Syiah yang Hasan Nasrullah yang ketuanya Hizbi Syaiton katanya Hari Pras malah mengatakan Siti Aisyah Ummul Mukminin begitu. Sedangkan Yasir Habib yang videonya diulang-ulang terus itu mengatakan Syiah Ummul Kafirin. Iran dulu adalah negara Sunni yang damai tenteram sebelum orang-orang Syiah masuk ke sana dan melakukan secara masif. Anda jika ingin membaca sejarah, baca sejarah lagi Pak. Bagaimana sejarahnya Iran sebelum adanya Imam Khomeini? Bagaimana sejarahnya Imam Khomeini ini awal mulanya ketika sebelum beliau itu dicintai oleh seluruh masyarakat Iran, sebelum beliau itu menjadi pemimpin yang absolut yang sangat ditaati. Bagaimana perjuangannya menantang kedoliman waktu itu, gitu loh bos. Yang memperbarui Iran, menjadi pemberbaru di Iran sebelum Ayatullah Khomeini loh ya. Anda cek lagi Pak sejarahnya Pak. Beliau itu dulu yang mengganti rezim sebelumnya yang dolim Pak, dari kalangan Syiah yang dolim ya. Sampai Imam Khomeini ini diasingkan di Prancis kan gitu. Lalu Imam Khomeini terus berjuang itu sampai akhirnya pemimpin sebelumnya tumbang tuh dan melarikan diri, dan Imam Khomeini lah yang menjadi panutan orang rakyat Iran. Itu Anda kaji lagi, jangan sepihak saja mengkaji datanya kan gitu Pak ya. Kemudian Anda mengatakan ini bukan masalah kemanusiaan. Karena apa? Karena disangkut pautkan dengan Bashar Assad. Lihat Pak, cara membedakan ini masalah kemanusiaan apa masalah akidah tuh. Lihat saja Pak. Lihat Pak, di Palestina Pak, yang bersimpati di Palestina yang bersimpati itu bukan hanya kalangan muslim atau kalangan kelompok muslim tertentu, enggak. Yang bersimpati ke Palestina itu bahkan dari kalangan non muslim banyak, dari seluruh manusia di muka bumi ini yang punya hati nurani kemanusiaan itu ikut andil dan membela. Itu di situ berarti ranahnya kemanusiaan Pak gitu. Tapi kalau ranahnya cuma madhab ya di Suriah itu nggak ada orang-orang non muslim komentar ya. Nggak ada banyak free Suriah, free Suriah, nggak ada simpatinya Pak, karena di situ sudah kelihatannya apa? Antar madhab sudah. Anda katanya Bashar Assad Syiah, bukan Syiah di situ, tapi Alawiyin Pak. Bashar Assad ini Alawiyin, mereka memanggilnya Alawiyin ya, Alawiyin loh itu. Oh gitu. Syiahnya si Alawiyin, Alawiyin ini Syiah Sahabaiyah, Syiah Gulat. Oh, namanya adalah Alawiyin di sana. Ingat fatwa Saudi mengenai Alawiyin sama. Saudi memfatwakan, ulama-ulama Wahabi memfatwakan, bukan Saudi. Ulama-ulama Wahabi memfatwakan halal. Ya, halal memperkaos wanita-wanita Alawiyin. Itu fatwa Wahabi. Ya, kayak gitu Pak, sama saja Pak. Di sini bukan urusan kemanusiaan tapi urusan lintas madhab gitu loh. Makanya Wahabi, makanya Saudi membantu Palestina itu hanya masalah dana. Ya, bantu dana. Tapi kalau ke Togut, ke pemberontak Bashar Assad, ya itu membantunya dana plus peralatan ketapel, perlengkapannya.
gitu Pak, untuk menumbangkan Bashar Assad. Begitu, beda Pak perlakuannya. Oke, sebagai pemanis Pak, akan kami sampaikan video ini Pak. Ya, orang kafir ini cerdas Pak daripada Anda Pak, ya. Oh, hey, just so you know, Iran has a right to defend itself. You guys illegally attacked them first. You attacked residential areas, apartment buildings, neighborhoods. You attacked those areas first. And now we're whining and crying and telling the world to not be quiet when they do it back? That we need to stand up for you? You did it first. You asked for it. And I really hope Israelis understand that too. Israelis, you guys, and you guys are attacked from so many different people, from so many different sides, and I just don't understand why you don't blame your own government for it. Why do you not blame your own government for acting out crazy, putting you guys, okay? And I don't understand why the US military is helping you guys constantly defend yourself. I wish we would stop doing that. All you guys do is suck our resources. Tadi video orang kafir yang lebih cerdas dan lebih manusiawi daripada orang yang mengaku paling Islam, paling sesuai dalil, paling sesuai sunnah, tapi ternyata dia penjahatnya teman-teman ya. Oke, itu saja teman-teman. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.